4. Gak terasa dah 3,5 jam aku tidur. Cukuplah istirahat. Udah enakan badanku sekarang. Duh, enak ya yang sudah tidur siang. Jam segini baru bangun. Ya enak lah Bu, namanya juga istirahat. Nama dasar mah tidak sopan. Mas Fadil pulang. Mas Fadil udah pulang. Mas. Awas. Mas Fadil. Mas Fadil. Mas Fadil. Assalamualaikum, Bu. Kamu kenapa, Mas Fadil? Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Nak? Ya sudah dong Bu, kalau belum nggak mungkin Fadil ada di depan Ibu sekarang. Ya sudah. Kamu mandi sana sekarang biar segar. Ya sudah, kalau gitu Fadil pamit dulu ya Bu. Mas Fadil. Mas, kamu kenapa sih Mas? Diam aja. Mas Fadil. Mas. Mas, ini bajunya Mas. 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 Mas, ini bajunya udah disediain loh. Mas. Fadil. Mas, aku mau bicara, Mas. Kamu bicara apa lagi, ha? Mas. Sebentar dulu, Mas. Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Dari tadi diam aja. Sampai aku mau salim pun gak mau kamu terima. Aku gak suka cara kamu mau fitnah ibu aku seperti tadi pagi. Fitnah apa, Mas? Aku tuh udah kata jujur loh, Mas. Aku tuh emang dikasih ibu 50.000 satu hari buat belanja. Kamu selalu gak mau mengakui kesalahan kamu. Malah dengan entengnya kamu menuduh ibu aku. Dia kan mertua kamu, berarti juga ibu kamu. Kan yang nyatanya aku tuh gak salah, Mas. Ah, sudahlah, aku malas dengan omonganmu. Mas. Bu, Apa, Le? ini di ATM Fadil ada gaji Fadil. Tolong ibu Iya. atur untuk kebutuhan kita sebulan. Terima kasih anakku sayang. Pokoknya jangan khawatir. Ibumu akan mengatur semuanya. Iya Bu, sama-sama Bu. Mas, kenapa kamu kasihkan sama ibu gaji kamu semuanya, Mas? Terus aku ini kamu anggap apa, Mas? Selama ini aku diam, Mas, kamu perlakukan kayak gini. Tapi sekarang enggak, Mas. Ya jelas dong aku berikan semuanya kepada ibuku karena aku harus bertanggung jawab kepada ibu aku. Ya aku tahu, Mas, tapi bukan berarti kamu harus berikan semuanya pada ibu kamu, Mas. Dasar mampu gak berguna kamu. Fadil ini anakku ya. Aku yang menyekolahkannya, membesarkannya sampai dia sukses jadi seperti ini. Tuh kamu dengarkan apa kata ibuku? Aku tuh nggak melarang, Mas, kalau Mas Fadil tuh ngasih uang ke ibu. Ya tapi kan nggak semuanya juga, Mas. Sampai-sampai nafkah buat aku nggak kamu berikan juga, Mas. Hei Bila, kamu tuh nggak perlu dikasih nafkah. Kamu kan udah makan gratis di rumah ini. Aku tuh istri Mas Fadil, Bu. Jadi wajar kalau aku tuh diberi nafkah. Hei Bila, ingat ya, surga anak laki-laki itu ada pada ibunya, bukan pada kamu istrinya. Aku paham, Bu. Tapi gimana Mas Fadil dapat surganya kalau dia sendiri abai pada istrinya, Bu? Bila! Allah, jangan sok pintar kamu. Terima aja semua putusan anakku Fadil. Jangan kamu recokin Bila. Kamu tuh hanya orang luar yang dipersunting oleh anakku Fadil. Ingat ya, hanya orang luar. Mas, tolong berlaku adil, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Tolong kamu hargai, Mas. Maaf Bil, keputusan udah tepat. Biarkan ibu yang mengatur keperluan kita tiap bulan. Kamu dengar itu?
Anakku lebih percaya sama aku untuk mengatur keuangan rumah ini daripada kamu. Kamu itu boros, ya, boros. Nggak pandai kamu mengatur keuangan rumah ini. Ya nggak bisa seperti itu dong, Bu. Aku megang gaji Mas Fadil aja nggak pernah. Padahal udah hampir 10 tahun kami menikah. Udah, gak usah kamu protes lagi. Pusing kepalaku. Kamu tuh pandainya protes melulu. Baiklah Mas, kalau memang itu keputusan kamu, mulai besok aku nggak mau lagi belanja. Biar ibu kamu yang belanja. Karena aku pengen lihat dengan uang 50.000 tuh bisa beli apa. Membeli makanan enak seperti yang kalian mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan harap ya kamu dapat makan di rumah ini. Karena rumah ini bukan rumah kamu. Gak masalah aku nggak dikasih makan di rumah ini. Tapi mulai hari ini aku gak mau ngurus rumah ini lagi. Dan silakan urus diri kalian masing-masing, termasuk diri kamu Mas. Kamu apaan sih, Bil? Terus apa gunanya aku nikahin kamu kalau bukan untuk ngurus diriku dan rumah ini? Terus kamu gak pernah bertanya apa gunanya kamu menikahi aku Mas? Terus apa gunanya jika aku menikah tidak pernah kamu nafkahi? Nggak dapat nafkah apa lagi sih, Bil, maksud kamu? Secara kamu istri aku, tinggal di rumah ini, makan di rumah ini. Mas, bisa nggak bedakan uang belanja sama uang nafkah? Sementara aku selama ini nggak pernah dapat dua-duanya, Mas. Selama 10 tahun ini, apa yang aku dapatkan dari kamu, Mas? Nggak ada. Udah bilang, nggak usah kamu banyak ngomong. Dasar mantu tidak berguna kamu. Gak berguna gimana sih, Bu? Coba ibu cari menantu kayak aku yang bisa membelanjakan uang 50.000. Bersihkan rumah, cuci piring, bahkan anak-anak ibu dan menantu ibu. Aku yang cucikan semua. Aku yang jadi kamu tanpa dibayar sepeser pun. Allah, baru kerjaan begitu aja kamu ungkit. Sementara kamu makan di rumah ini nggak pernah kamu ungkit. Aku di rumah ini istri, Mas, menantu ibu. Jadi sewajarnya aku mendapat makan dan mendapat nafkah di rumah ini. Sekali lagi cukup, Bila. Sudah, nggak usah besarin masalah, Bila. Kamu nggak sedih, Mas? Aku disuruh mencuci baju adik dan kakak kamu yang sudah menikah. Otak kamu tuh sebenarnya di mana sih, Mas? Ya apa salahnya, Bila? Membantu keluarga kan? Sudah Fadil, kamu ceraikan aja Bila. Kamu cari wanita yang lebih kaya dari Bila. Lihat istri kamu tuh, udah kampungan, nggak berguna lagi. Ibu, sungguh naif kamu, Bu. Aku menantu yang nggak berguna. Terus apa kabarnya dengan kedua anak perempuan ibu? Baju keluarganya aja aku yang mencucikan, Bu. Hei Bila, itu kan sudah sepantasnya. Emang kerjaan kamu di rumah ini. Terus kedua anak ibu tuh gak pantas gitu. Kita lihat aja, Bu. Masih bertahan nggak kedua menantu ibu sama mereka? Bila, lancang kali kamu. Oh, jadi kamu menyumpahi anakku berantakan rumah tangganya? Iya gitu. Emang ada aku nyumpahin mereka? Gak ada sama sekali, Bu. Atau ibu yang mulai ketakutan mungkin. Cukup, jangan teruskan lagi. Kamu diam saja, Bila, jangan membantah. Dan ibu, diam. Oh, kamu berani bentak ibu ya? Gara-gara perempuan ini? Ingat Fadil, surgamu ada di ibu. Jika ibu tidak ridho, kamu tidak akan bisa mencium baunya surga. Paham kamu? Alah, surga? Surga mana sih yang menitipkan seorang ibu mertua yang zalim terhadap menantunya? Hei, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Karena kamu nggak punya orang tua. Mungkin ya, itu karma buat kamu. Hei, Bila, orang tua kamu kan meninggal saat kamu masih kecil. Mungkin ya, mereka akan merasa malu jika mereka hidup melihat anak pembangkang seperti kamu. Jangan ngomong orang tuaku. Mereka meninggal karena takdir, bukan karma.